Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistari, NIM 120 11 427520 dari Prodi Tadris IPS kelas 5B. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara saat ini. Islam masuk di Nusantara tak luput dari peranan ulama yang telah menyebarkan dakwah Islamnya kepada masyarakat yang ada di Nusantara. Kearifan lokal yang tidak tertinggal tetap berjalan bersama dengan Islam. Nah, adapun peran para ulama yaitu yang pertama menjadi guru agama atau mubalik yang bertugas menyiarkan agama Islam dengan cara mendirikan masjid dan pondok pesantren. Para ulama ini berperan juga sebagai penasihat raja, bahkan ada yang sekaligus menjadi raja dan ahli siasat perang, menjadi panutan masyarakat atau tokoh agama, dan memberi doa restu atau memimpin ibadah dan upacara-upacara tertentu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana proses pergerakan nasionalisme di Indonesia abad ke-20 sampai masa politik etis di Indonesia. Awal abad 20 Indonesia mengalami fase yang disebut sebagai kebangkitan nasional, di mana fase ini perlawanan terhadap penjajah tidak lagi menggunakan senjata, namun melalui berbagai organisasi. Di sini ada 3 organisasi yang berada di dalam fase nasionalisme ini. Yang pertama yaitu ada organisasi Budi Utomo, di mana Budi Utomo ini didirikan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo ini merupakan organisasi yang bercorak sosial budaya dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai kemajuan dan meningkatkan derajat bangsa dalam hal pendidikan. Nah, yang kedua yaitu masa radikal. Organisasi pada masa radikal ini bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perhimpunan Indonesia dalam organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh pelajar Indonesia yang menempuh studi di Belanda. Pertama kali didirikan pada tahun 1908 dengan nama Indis Vereniging 4. Kemudian pada tahun 1925 berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada masa ini Perhimpunan Indonesia dipimpin oleh Mohatta, Ahmad Subarjo, Iwan Kusuma Sumantri, Sitanala, Sastro Mulyono, dan Mangkun Kusumo. Tujuan Perhimpunan Indonesia antara lain mendorong pelajar Indonesia agar memiliki komitmen yang kuat tentang persatuan dan kemerdekaan Indonesia. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana pentingnya sejarah masa kolonialisme sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan mengemukakan bukti serta penalaran. Nah, di sini ada pun manfaat yang bisa kita rasakan dengan adanya sejarah masa kolonialisme ini, yaitu yang pertama membantu memahami dunia dan masyarakat. Dalam hal ini, sejarah memberikan kita gambaran yang jelas mengenai berbagai aspek yang ada di dunia. Yang kedua, membantu memahami identitas. Nah, sejarah dapat membantu kita memahami identitas, mulai dari identitas suatu negara, terbentuknya negara, keluarga, kelompok, atau suatu organisasi. Bagaimana hal ini berkembang dari waktu ke waktu hingga membentuk identitas suatu gambaran umum yang dapat kita lihat. Selanjutnya yaitu membantu memahami masalah saat ini. Dalam hal ini, berbagai macam peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau bisa menjadi refleksi untuk melihat masalah yang saat ini terjadi. Yang selanjutnya yaitu menjadi warga negara terinformasi. Nah, adanya Indonesia tidak pernah luput dari sejarah, bahwasanya nenek moyang kita pernah dijajah begitu lama. Akan tetapi, setidaknya peninggalan kolonialisme Belanda bisa kita rasakan manfaatnya. Pembangunan jalan kereta api misalnya,
Berkat fasilitas ini, kita bisa mengakses semua wilayah di Pulau Jawa. Selain transportasi, ada pula benteng-benteng yang bisa menjadi wadah untuk kita mempelajari pengalaman nenek moyang semasa penjajahan. Benteng-benteng ini dapat pula menjadi sarana kita untuk menikmati nilai-nilai seni berkelas tinggi. Nah, adapun peninggalan-peninggalan sejarah pada zaman kolonialisme dapat kita lihat. Yang pertama yaitu adanya Benteng Belgica, di mana benteng ini berlokasi di Pulau Neira, Maluku, yang membuat Benteng Belgica lekat dengan sejarah pendudukan Maluku oleh pemerintah Portugis. Tepatnya pada tahun 1512 silam. Mereka datang ke Banda untuk kepentingan membeli rempah-rempah dan membangun Benteng Nassau. Yang kedua yaitu ada Benteng de Cook. Benteng satu ini terletak di kota Bukit Tinggi dan menjadi saksi bisu dari perang Padri yang menelan banyak nyawa. Namun nama de Cook ini pada benteng ini diambil dari nama tempat benteng itu didirikan, yakni Bukit Jirek. Selanjutnya yaitu ada Benteng Cilacap, di mana benteng yang terakhir memiliki kesan mistis dan mengerikan. Benteng pendek. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu coba saudara jelaskan bagaimana pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut. Nah, pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia yaitu golongan elit baru yang tiba-tiba muncul. Golongan ini muncul setelah lahirnya kebijakan politik etis di Belanda. Nah, kebijakan politik etis lahir setelah sistem tanam paksa di Hindia Belanda dikritik oleh Van Deventer, seorang ahli hukum Belanda dan kemudian menjadi tokoh politik etis. Politik etis atau lebih kita kenal dengan politik balas budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putranya. Kritikan tersebut berisi perlunya pemerintah Belanda membayar utang budi dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara jajahan. Kritik-kritik ini menjadi perhatian serius dari pemerintah kolonial Belanda dan membuat Ratu Wilhelma memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan yang dikenal dengan politik etis. Edukasi menjadi program paling berpengaruh bagi masyarakat di Hindia Belanda. Penerapan program edukasi ini dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan pendidikan gaya barat. Lahirlah golongan baru dalam masyarakat Hindia Belanda yang disebut dengan golongan elit baru. Golongan elit baru tersebut juga sebagai golongan priayi. Nah, jadi tingkat pengaruh yang dimiliki pihak elit tradisional dalam persaingan perolehan kekayaan yang didasarkan keturunan itu sendiri, pada dasarnya golongan elit baru ini merupakan golongan pribumi Indonesia yang sanggup menerima perubahan kebudayaan serta pemikiran yang berasal dari barat. Nah, jadi kita sebagai bangsa harus meningkatkan atau memfokuskan perhatian pada kesadaran identitas bangsa, nasionalisme, dan persatuan beragama suku yang ada di Indonesia dan menyatukan visi dan misi, yakni kebebasan, hak layak hidup agar bisa kita menjadi negara yang maju dan makmur. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana pandangan Anda tentang hubungan nasionalisme dengan agama? Apakah ada pertentangan di antara kedua hal tersebut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia serta contohnya? Secara garis besar, Pancasila telah hadir di dalam hubungan antara agama dan negara dan senantiasa menghadirkan kenyamanan terhadap berbangsa dan bernegara. Dapat dipahami bahwa pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya, hubungan agama dan negara yang ada di Indonesia ini telah diperjelas dalam beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar yaitu pasal 28E Undang-Undang Dasar bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.
Agama dan Pancasila ini merupakan dua hal yang melekat dalam nilai kultur masyarakat Indonesia. Kedua hal ini merupakan dua hal yang sama sekali tidak bertentangan karena nilai-nilai agama dijawatkan dalam sila-sila Pancasila. Pemikiran politik keislaman di Indonesia penting untuk terus dikembangkan agar agama dan Pancasila dapat berjalan berbarengan untuk menangkal pergolakan seperti fenomena Arab Spring yang melanda negara-negara Timur Tengah. Islam di Indonesia memiliki korelasi kultur dengan Pancasila yang membuat pemikiran politik keislaman di Indonesia lebih mudah diterapkan. Nah, Islam tidak bisa lepas dari kebangkitan nasional. Hal yang perlu kita garis bawahi dari kebangkitan Islam ini yaitu sumbangan yang luar biasa ketika para tokoh Islam tidak mengkhususkan posisi Islam dalam